Jadi yang pertama, penderitaan adalah sarana untuk menuju kemuliaan. Ya. Banyak orang mengambil jalan pintas ketika mengalami penderitaan. Ya. Lari kepada hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tetapi kita sebagai orang percaya, ketika kita mengalami penderitaan, maka kita mengingat Yakobus 1 ayat 12 mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi ketika kita mengalami salib yang rasanya terlalu berat di dalam kehidupan kita, kita melihat pada salib Tuhan Yesus yang jauh lebih berat dari apa yang kita alami. Ya. Tapi di balik salib itu, kita melihat satu mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada kita semua yang mengasihi Dia. Yang kedua, saudara, ya, penderitaan akan memimpin kita pada keselamatan dan kesempurnaan. Jadi penderitaan itu memimpin pada keselamatan dan kesempurnaan. Penderitaan akan menjadi ringan ketika kita menyadarinya bahwa penderitaan itu adalah latihan untuk menuju pada kedewasaan rohani. Penderitaan menjadi ringan ketika kita menyadari bahwa penderitaan adalah training untuk kita naik pada level iman yang lebih tinggi. Sebab itu bagi kita yang hari ini berada dalam keadaan yang berat, bagi siapapun yang hari ini hidup terasa sesak dan sangat berat, mari kita melihat pada penderitaan yang Tuhan Yesus alami. Ya. Penderitaan yang Tuhan Yesus alami itu membawa kita pada keselamatan dan kesempurnaan. Melalui penderitaan kita semakin menyadari bahwa kita sedang berada di dalam suatu pendewasaan rohani. Melalui penderitaan kita sedang dilatih, kita sedang di-training untuk naik pada level yang lebih tinggi. Sebab Tuhan Yesus mengatakanlah, hendaklah kamu sempurna seperti aku sempurna. Saudara yang saat ini sedang berada dalam kesesakan, ingat bahwa setelah melewati kesesakan ini, kita akan berada pada level yang lebih tinggi. Kita akan berada pada kedewasaan rohani yang lebih tinggi lagi. Yang ketiga, makna dari penderitaan Tuhan Yesus bagi kita adalah bahwa penderitaan itu akan membawa kita kepada kekudusan. Ketika kita mengalami sesuatu yang sangat berat di dalam hidup ini, mungkin kita harus melihat ke dalam diri kita, ke dalam kehidupan kita. Apakah ada hal-hal yang kotor di dalam kehidupan kita? Apakah ada hal-hal yang najis, yang tidak berkenan, yang tidak kudus di dalam hidup kita, yang harus kita tinggalkan? Apakah cara hidup kita, apakah pergaulan kita, apakah cara berbisnis kita, apakah pekerjaan kita, itu semua tidak berkenan di dalam pemandangan Tuhan. Maka kalau kita masih berada di dalam hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan, maka kita akan terus diingatkan. Ya. Kita akan mengalami teguran supaya kita menyadari bahwa semua hal itu harus kita tinggalkan. Dan setelah keluar dari penderitaan itu, setelah kita keluar dari cobaan itu, maka kita akan keluar menjadi orang-orang yang lebih dikuduskan di dalam Tuhan Yesus Kristus.